bermanfaat untuk bersinergi dalam kebaikan. Lalu besok kajian subuh oleh Ustaz Haikal Hasan, lalu nanti kajian duhanya jamaah sekalian untuk dapat hadir di masjid karena kita mengundang dari Kiai Haji Arwani dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi sangat jauh Pak. Jadi besok kita belajar tentang ilmu waris. Besok kita belajar ilmu waris dari mulai pada duha dan sampai dengan zuhur. Lalu kepada jamaah yang belum mengikuti, belum daftar untuk ikuti Darul Qaulun Salim sama Pak Giarto, besok tanggal 30 juga akan mengisi Darul Qaulun Salim di masjid kita, waktunya jam 9.30. Pembicara pertama nanti Pak Giarto dengan tema bahagia di usia senja. Jadi jamaahnya belum daftar, silakan daftar sama Pak Nandan. Dan jangan lupa sore ini jam 1 dan insya Allah ada bazar untuk UMKM di masjid kita. Semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk sama-sama memakmurkan masjid ini dengan berbagai kegiatan. Semoga ini membawa manfaat. Dan sekali lagi, kalau banyak kajian anak-anak ataupun ada anak-anak yang harus kita tertibkan dalam sholat, jadi mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat anak-anak berkumpul, anak-anak kecil, untuk dapat menegur atau mengingatkan supaya tidak berkumpul atau gaduh ketika sholat berjamaah, karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi tindakan untuk yang tidak diperkenankan, yang tidak diinginkan. Jadi minta tolong bantuan bapak dan ibu, terutama siapapun yang melihat ketika anak-anak kita sedang ada di masjid, untuk dapat menegur jika mereka berkumpul ataupun bercanda yang melampaui batas. Lalu sekali lagi, kalau memang besok itu ada perdebatan hal yang itu, marilah kita berpikir positif. Sekali lagi, kita tidak bisa menjudgment orang bahwa itu orang munafik, orang jelek, itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon dimengerti, ada hal positif. Jadi kita bukan merasa diri kita paling baik dengan gara-gara pilpres, gara-gara itu menjudgment bahwa dia salah, dia munafik. Jadi mohon maaf lahir dan batin, karena kita juga belum tentu baik untuk kita. Jadi itu yang saya minta untuk sama-sama kita menjaga kerukunan dan kebaikan untuk masjid kita. Terima kasih pada Pak Giarto dan sempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Shadaqallahu adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa berkata-kata yang benar. Dengan berkata benar itu Allah akan memperbaiki amal solehmu. Dengan berkata-kata benar Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan berkata benar Allah akan
yang agung, kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya mengutip surat Al-Ahzab surat 33. Coba baca itu kelihatan kan? Enggak ya? Nah, berarti kan Bapak orang beda. Itu maksud saya. Atau Bapak tulis saja kita menghormati yang sadar. Karena kalau sadar itu kan biasanya usianya harus kita hormati. Kalau yang masih muda sadar setelah biasanya. Itu ke sini. Terus Itu saja. Nah, saya ngukur tadi lagi yang enak tuh. Tadi Bapak yang sini mau saya suruh maju ke sini. samping itu ke sini. Yang Atau situ gimana sini. yang enaknya? Bapak yang maju atau? Nah, Bapak yang maju ya. Nah, Bapak yang enggak, ini belum pas ini. Saya minta Bapak maju pakai ayat ya. Ini pakai ayat. Ini tadi suratnya 33 ayat 70 71. Nah sekarang Bapak saya suruh maju, dipakai ayat sekarang. Kalau pakai ayat nggak mau kita berubah. Nah. Surat 58 ayat 11. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kejadiannya bagaimana? Persis seperti situasinya di masjid ini. Maka kata Allah, kalau kamu disuruh berdiri, berdirilah. Ayo Bapak maju maksudnya. Bapak nggak sadar juga kan? Sini Pak, dekat lagi Pak, terang-terang sedikit. Wajib Pak, kecuali yang sadar. Berkenan Pak. Coba bener nggak itu ayatnya Ibu yang pegang HP ada Qurannya kan? Coba lihat. Jadi kejadian di zaman Rasul kumpul di masjid juga gitu, ada yang di pintu, ada yang di mana. Allah bilang, ini proses ini. Jika di dalam majelis ilmu kalian disuruh berdiri, berdirilah. Dan jika disuruh merapikan barisan, benar nggak sih? Nanti dikira saya bikin ayat sendiri. Ini asli Pak, ayat ini asli. Jika disuruh merapikan barisan, maka rapikan. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Benar ya Pak ayatnya? Nah, ini asli Pak berarti. Ini persis, jadi ini saya meminta Bapak Ibu berarti bergeser karena ada ayatnya juga. Jadi kalau disuruh yang rapi ya ayat rapi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi diingat-ingat tuh, kalau di masjid hadir di majelis ilmu itu mesti yang rapi. Nah biasanya kalau saya yang hadir menjadi pendengar, itu saya ngasih contoh sendirian duduk di depan yang lain. Banyak. Saya dekat ustaznya supaya tidak ngantuk. Kan agak malu kalau ngantuk dekat ustaznya kan. Ya ini karena masih lalu lagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah dikelilingi seseorang oleh malaikat kecuali orang yang berpikir setelah sholat. Dan apabila dia mendengar ada majelis ilmu, dia menghampirinya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedang dikelilingi oleh malaikat. Karena mendengar ada majelis ilmu, kita menghampirinya. Bapak jadi nggak melihat apa ya? Yang Bapak paling enak duduknya di
Ini yang tuh di samping saya sih. Tapi kursinya yang enak juga itu. Gak apa-apa. Ya, di mana aja, bapak bergeser. Kalau bapak bapak bergerak sedikit supaya tidak di belakang. Jadi tadi saya mendengar Pak Mauludin nanti di kajian kapan itu berat juga itu dari mana-mana Pak Mauludin. Katanya bahagia di usia senja, sementara saya belum mengalami. Agak ngarang-ngarang dikit juga. Ya, semoga saya akan bicara yang baik-baik lah, insya Allah. Ya, Jadi tadi Bapak Ibu di ayat ini mengingatkan kita coba dilatih kata Allah belajar bicara yang selalu benar. Yang benar itu kalau nggak tahu saya meskipun sebagai narasumber kalau ditanya nggak tahu ya mohon maaf, jangan marah-marah. Tapi kalau ada dalilnya, ayatnya, ada hadisnya beritahu. Tapi kalau nggak tahu, mohon maaf belum membaca, mohon maaf belum mendengarkan dari para ulama. Selesai. Kenapa harus malu bilang nggak tahu saja hormat? Ya kan? Daripada menyesatkan orang. Jadi kita belajar yang dalilnya ada. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya menyampaikan berlatar belakang kalau Bapak mengikuti informasi yang up to date di televisi 3 minggu yang lalu saya kira dibahas bahwa angka bunuh diri di Indonesia meningkat. Itu dibahas. Salah satu narasumbernya yang saya paling ingat adalah psikolog forensik Indra Reza lagi. Nah, waktu itu yang dihadirkan termasuk sosiolog, termasuk ahli ekonomi. Dari hasil penelitian, penyebab utama bunuh diri di Indonesia ada 3 minggu yang lalu. Sampai dibahas bunuh diri di Jepang, malah kalau di Jepang bisa diangkat tempatnya. Nah, satu yang menyebabkan orang bunuh diri di Indonesia, ya, termasuk yang 4 yang terjun, yang satu di dekat rumah saya tidak diekspos. Satu ini muda banget Pak, usianya 25 tahun, alumni ITB, Pak tahun-tahun, anak orang berkecukupan, rumahnya besar. Jadi yang ini agak mengetahkan pembahasannya. Pertama yang menyebabkan orang bunuh diri itu karena faktor ekonomi, terlalu miskin. Terlalu miskin. Maka dari itu ini ada ayatnya juga. Orang Islam itu diwanti-wanti oleh Allah untuk tidak meninggalkan anak yang miskin. Ini dalilnya, dikira saya ngarang, kalau ada dalilnya ditulis. Surah 4 ayat 9. Wal yahsab ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian khawatir jika di belakang hari meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah kesejahteraannya. Hendaknya orang Islam itu waspada, jangan sampai di belakang hari meninggalkan anak-anak yang lemah ekonominya. Jangan sampai di belakang hari meninggalkan keturunan yang miskin. Untuk menghindari kemiskinan, tidak ada jalan yang paling tepat di seluruh dunia. Kita boleh berargumentasi kalau ini karena ini hasil penelitian.
yang bisa mengentaskan kemiskinan itu adalah pendidikan. Maka kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kalau engkau ingin menguasai dunia, engkau wajib menguasai ilmunya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas untuk miskinnya itu hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu umat Islam, saya mengajak sekurang apapun ekonomi kita, pokoknya kalau urusan pendidikan harus nomor. Tapi sekarang sudah aman gini Pak. Tasawuf goyang-goyang boleh, tapi yang penting jarinya, karena kalau dua nggak sah. Kalau sekarang ngomongnya udah gak bebas belajar, kan jalan kita lewat. Dan soal kemiskinan di ayat yang lain, Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu karunia Allah keselamatan untuk negeri akhirat. Tapi berikutnya lihat tuh, jarang dibahas. Walatan sanasibaka minad dunya. Orang Islam itu walaupun cita-cita jangka panjangnya masuk surga, tetapi oleh Allah diingatkan, jangan engkau mengabaikan kesenangan dunia. Jadi asli ini Pak ayatnya, supaya orang Islam itu juga bahagia di dunia. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201 ya. Kalau salah ya Bapak Ibu bantu saya. Jadi banyak sekali. Yang kedua, yang menyebabkan orang bunuh diri itu depresi, karena sekarang ini yang bilang sosiolog. Orang Indonesia itu sudah semakin individualistik, semakin tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu bedanya kita alhamdulillah di dalam masjid ini masih peduli dengan sesama jamaah. Maka pentingnya sholat berjamaah. Kalau kita tiap hari hadir, tiba-tiba seminggu hilang, orang mencari kemana Pak ini ya kok nggak ada, jangan-jangan beliau sakit. Nah, maka itu pentingnya sholat berjamaah. Tapi kalau tidak pernah hadir ke masjid, orang nggak pernah tahu beliau sakit, Bapak Ibu tidak akan bertanya-tanya, orang nggak pernah bergaul. Ya, itu pentingnya kita bersilaturahmi. Nah, yang ketiga, warm relationship in their family itu nggak ada. Jadi hubungan hangat ini yang terjadi anak muda di dekat rumah saya itu. Saya juga sedang menangani anak depresi, umurnya baru 23 tahun. Bapaknya orang pintar, alumni ekonomi UI, mantan banker. Tapi dengan anaknya jarang komunikasi, jarang ngobrol, sibuk sendiri. Wah, anaknya depresi, asli depresi. Setiap saat udah ngomong mau bunuh diri. Ini asli nih. Ini nggak jauh dari rumah saya. Kebetulan bapaknya teman saya maintenance. Saya sudah datang ke rumahnya beberapa kali. Alhamdulillah sudah membaik atas pertolongan Allah. Sekarang sudah mau melamar kerja. Udah sarjana Pak? Sarjana, belum bekerja, tapi depresi. Padahal orang berkecukupan. Ya. Jadi pastikan cucu kita. Nah, ini kan kita ngomongin cucu Pak ya, bukan lagi anak yang anak mungkin kuliah Bapak Ustadz Imam kita masih anak kita, tapi cucu kita itu dengan orang tuanya harus diberi ruang untuk banyak bercerita. Yang jadi persoalan kan orang sekarang suami istri sibuk nih, pulangnya sore atau malam nih, anaknya mau cerita sudah nggak mau dengar karena capek orang tuanya. Nah, ini permasalahan. Ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya merasa perlu
pendekatan Islam, keimanan, kata Rasulullah SAW, bagaimana caranya agar hati kita ini senantiasa dalam kesejukan, senantiasa tentram, ya, senantiasa senang. Nah, ini sudah saya bahas memang lebih nanti yang itunya ganti yang lain. Ya. Jadi temanya hari ini adalah 4 cara yang dapat kita lakukan agar hati kita senantiasa tentram. 1. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang pertama, supaya hati kita ini tentram, kalau diterjemahkan tadi, ya Allah, aku mohon kepadamu kiranya Engkau memberikan jiwa yang tentram kepadamu. Jadi ketentraman itu memang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berdoa supaya diberikan ketenangan. Ya. Nah, yang pertama memohon berdoa kepada Allah. Sebetulnya apapun kita harus berdoa kepada Allah, termasuk di dalamnya ketentraman. Yang menjadi persoalan, tidak semua orang yang berdoa memahami syarat terkabulnya doa. Atau ada yang tahu syarat terkabulnya doa, cuma dia tidak mau memenuhinya. Tahu tapi tidak mau memenuhi. Gimana caranya supaya doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi ini relatif mudah, Pak. Nanti sore saya akan bicara di depan mahasiswa, kalau kemarin di depan profesor-profesornya, di depan dekan-dekannya. Untuk anak, untuk menjadi sukses itu mudah. Kalau dia jadi anak soleh, dan soleh pengertiannya komprehensif ya. Jangan mengukur soleh itu cuma rajin sholat, tapi belajarnya males, itu nggak soleh. Orang soleh itu sholatnya rajin, belajarnya rajin. Jadi orang yang rajin menghafal Al-Quran, tapi tidak rajin bekerja, itu kurang soleh. Jadi orang yang rajin menghafal ayat juga harus rajin berkarya, itu soleh. Dalilnya bisa saya lihat. Jadi mengukur kesolehan orang itu harus komprehensif, menyeluruh. Orang yang rajin sholat tapi pemalas itu tidak soleh. Jadi soleh itu adalah orang rajin sholat, bekerjanya rajin, itu orang soleh. Ya, jadi dalilnya banyak. Diangkat ini saja faida farabta fanshof itu sudah menggagalkan kesolehan orang yang rajin sholat tapi malas bekerja. Itu gagal kesolehan. Karena ini teguran untuk Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, maka segeralah mengerjakan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Islam itu produktif, tidak banyak ngomongnya. Selesai sholat subuh, tidak boleh ngobrol-ngobrol terlalu lama, kecuali pensiunan. Kalau pensiunan kok ngobrol-ngobrol kan masih 3,8 juta setiap bulan, ya kan? Tapi pensiunan ini bisa pensiunan dari pemerintah, bisa pensiunan dari anak-anak. Nah, walaupun Bapak Ibu tidak PNS, anaknya sudah tiap bulan yang satu keluarga 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, itu Bapak Ibu misalkan anaknya sedikit, coba kalau anaknya 10, kan 10 juta, ya kan? Nah, jadi harusnya anaknya banyak, supaya 20 juta, tapi karena anaknya 3, ya 3 juta. Ya, nah itu boleh ngobrol-ngobrol. Ya, ini Bapak Ibu pentingnya. Bagaimana ini? Oh, teguran untuk Rasulullah tadi itu
Rasulullah saja habis berdakwah, masuk waktu sholat, duduk-duduk. Kata Allah, Muhammad, kamu ya kalau sudah selesai yang satu urusan itu, jangan duduk-duduk, segera kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh, berkualitas. Jadi kalau mengerjakan sesuatu bukan asal bekerja. Saya sampai kalau ada orang nganggur, kenapa sih nganggur? Ini cerita sedikit Pak ya, tapi ini karena pengalaman. Di depan Bank BNI Universitas Negeri Jakarta ada pedagang bubur ayam. Yang saya kenal sudah lama, karena yang awalnya yang dagang bapaknya. Sekarang bapaknya keliling, dia gantikan anaknya mungkin umur 30-an sekian, 35 lah. Saya 9:30 kok tiba-tiba terbayang ingin makan bubur ayam. Saya datang sendiri. Bubur Mas, maaf Pak udah habis. Loh, Bapak berapa porsi? 80 mangkok Pak. 80 mangkok loh, jam 9:30 udah habis. Datangnya jam 6. Satu mangkok berapa? 10.000, jadi bawanya 80. Kan intinya 800.000 Pak. Saya bisik-bisik Mas, maaf ya, jangan kasih dulu. Boleh tahu nggak? Untung nggak sih 400.000 kalau 400.000? Alhamdulillah lebih Pak. Jadi nyari uang 400.000 itu kalau mau jual bubur ayam bisa. Cuma kita ini kan malas. Nah, kita itu yang di luar masjid, kalau sini kan enggak. Kalau kita kan rajin Pak ya. Nah, ternyata jual bubur ayam dapat 800.000, itu untungnya 400.000 lebih. Bukan cuma dia yang saya wawancarai di Lampung, karena saya lagi rajin mewawancarai pedagang kecil. Pedagang ketoprak yang mangkal dibelokkan ke yayasan saya, itu Pak Maudin tahu karena pernah datang ke yayasan At-Taqwa, mangkal dia jual ketoprak. Karena waktu libur lama saya tanya, mana dia? Oh lagi pulang Pak, anaknya sedang baru diterima dari anggota TNI. Hebat banget. Satu lagi sudah PNS jadi guru. Pedagang ketoprak. Untungnya ternyata Pak sehari bisa 500.000. Dapat ketoprak tuh. Hebat. Belum lagi yang jualan soto. Ngomong Pak, saya ngomong gini maksudnya ada apa enggak di sini saya nggak tahu. Di masjid ini kalau nggak Ramadan. Tadi ada sotonya. Jadi Bapak Ibu intinya mencari rezeki itu yang penting seperti teguran Allah kepada Rasulullah, harus produktif. Waktunya jangan banyak bengong kecuali pensiun. Nah ini ayatnya kalau berdoa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, kalau ada orang tanya sama kamu tentang saya, kasih tahu aku ini dekat. Bahkan kedekatanku kepada hambaku itu lebih dekat dari orang lain sendiri. Kasih tahu mereka Muhammad. Kalau mereka memohon kepadaku, mereka meminta, dia berdoa, aku pasti kabulkan permintaan. Asalkan, nah ini, mereka juga mau dong memenuhi segala perintahku. Yang aku perintah dia kerjakan, yang aku larang dia tinggalkan. Ternyata nggak susah itu. Kalau semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Mudah. Jadi saya bilang anak muda, kalau Anda ingin jadi orang sukses, ya jadi Anda anak soleh, selesai. Oh soleh, tapi pengertian solehnya harus dibenahi, Pak ya. Jangan mengukur soleh itu ya cuma rajin sholat. Harus rajin belajar.
Artinya orang soleh itu prestasi pendidikannya juga bagus. Jadi kalau orang rajin sholat tapi IPK-nya 2,6 itu nggak soleh. Yang soleh itu sholatnya rajin, IPK-nya 3,6, minimal 3,5, cum laude lulusnya, baru gampang hidupnya gitu. Jadi itu saya sampaikan, saudara rajin sholat duha, saya kasih tugas terlambat ngumpul tadi, saudara nggak soleh. Yang soleh itu ada rajin sholat duha, tugasnya tepat waktu, kualitasnya luar biasa seperti anak Cina, itu baru soleh. Anak Cina itu kalau saya ngajar di UI, waktu dikumpulkan rapi, dijilid. Tapi yang beragama Islam, maaf ya Pak, printer saya rusak, tintanya habis. Yang Cina ini dapat A, yang orang Islam dapat B. Gimana? Jadi saya suka mengkritik ini karena fakta loh, saya bukan mengarang ya. Ini yang kejadian sehari-hari. Jadi mari jadi anak orang Islam, kita sebagai orang Islam itu anaknya harus berkualitas. Nah ini, tapi orang Islam sebaliknya bahkan sudah tahu, dia berdoa, yang diperintahkan dan dikerjakan, yang dilarang dilanggar-langgar. Kan banyak kita yang begitu, dilarang ngomongin orang, tetap aja ngomongin orang, ya kan? Dibilang kalau bicara yang benar, tetap aja membohongin orang. Istrinya sendiri pun dibohong. Bapak kuat nggak tangannya ngangkat? Siapa nih bapak-bapak yang belum pernah bohongin istri? Coba angkat tangan. Kan berat tangannya. Ada, enggak Pak ya? Berat. Saya bisa tuh. Tapi kalau bapak tanya nggak bisa saya. Nah, bapak masih bisa. Nah, itu yang belum pernah bohongin suami angkat. Berat kan tangan itu kan? Memang belanja masih ada itu bilang habis. Nah, tapi berdoa enggak terkabul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana caranya ini? Tu'minu biliqa'i. Beriman kepada Allah sampai level cinta dan cintanya istiqomah. Gimana itu? Ya, beriman kepada Allah sampai level cinta, cintanya istiqomah. Tu'minu biliqa'i, beriman kepada Allah. Karena Bapak Ibu yang usianya 50-60 ke atas lah, agak lupa ngomongin cinta ya. Bapak masih nggak? Ini yang saya demen begini nih. Karena beliau kan sudah 70 lebih kan? 78, gitu kan? Masih kan tentang cinta? Saya tes. Bapak kalau jatuh cinta kepada seseorang perempuan, nama orang perempuan itu diperbincangkan orang, Bapak dengar, apa yang Bapak rasa? Ada getaran kenapa dia? Ada getaran. Kalau Bapak jatuh cinta, seberapa sering ingin bertemu? Sering kali. Bu, istri Bapak ada? Ada. Nah, itu tergetar, pengen sering ketemu. Kalau sudah ketemu, pengen cepat berpisah, enggak? Enggak. Pengennya lama. Kalau seandainya Bapak belum menikah, siang sudah main, mau main lagi, malu. Ngeluarin motor, paling nggak dia genteng rumahnya, betul kan? Iya. Saya tanya sama mahasiswa saya, saudara kalau sedang jatuh cinta gimana? Ya saya belum melihat pacar saya Pak, tapi saya lihat motornya parkir aja udah senang. Nah ini saya kasih tahu ayatnya, bener nggak Bapak Ibu itu beriman kepada Allah sampai level cinta, ada getaran dalam hati ketika namanya disebut. Ternyata di dalam Al-Quran ada sampai level cinta. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
Orang yang cinta kepada Allah itu kalau disebut namanya berarti Asmaul Husna ya. Apa saja itu ada getaran di dalam hati karena sudah level cinta. Orang kalau cinta kita waktu jatuh cinta, namanya itu sering kita sebut, sering kita ceritakan, sampai kalau perlu di rumah dibahas sama orang tuanya, itu level cinta. Maka ada orang Islam yang cinta kepada Allah tidak akan pernah lupa menyebut nama Allah dalam hati. Dia pasti selalu ingat alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena cinta dia pasti menyebut-nyebut asma Allah dalam berdiri di mana saja. Dia mengendarai mobil, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Salam, ya Jabar, ya Kudus, ya Muhaimin, sebut. Duduk karena cinta. Tapi banyak orang, mungkin sebagian kita lupa menyebut nama Allah. Lupa. Apalagi kalau sedang milih kerudung di Tanah Abang, lupa gitu. Lagi milih kerudung. Oh sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja bisa 2 jam baru ingat. Banyak kita kalau lagi bisnis lupa sama Allah. Allah udah. Tapi kalau orang cinta belum azan aja udah ingat. Sebentar lagi sholat. Coba. Ngukur cinta. Coba Bapak Ibu ngukur kecintaan kita ya. Saya cuma ngasih pertanyaan. Beliau bilang kalau cinta pasti ingin ketemu sesering mungkin. Ini kok ada orang sudah umurnya lumayan 50 ke atas bahkan sudah pensiun. Ketemu Allah sehari semalam 5 kali cukup. Bayangkan ada orang karena cinta, nggak cukup 5 kali, saya maunya nambah lagi, maka nambah 2. Terus ada lagi orang yang lebih cinta lagi, ketemu pacar tuh kalau rame-rame nggak asik, maunya berduaan, maka saya karena cinta kepada Allah nanti mau ngobrol sendirian malam berdua. Level cinta itu sampai ke situ. Dan orang kalau sholat karena sudah levelnya cinta, nggak ingin buru-buru, dinikmati. Coba ini mengkritik diri sendiri. Kita sampai nggak level situ. Kita malah sebaliknya, kalau imamnya panjang, kapan sih selesai? Bacaannya panjang banget. Ya kan, kayak beliau kan nggak dilarang. Kalau memang nggak sanggup berdiri, cari kursi. Tapi imamnya baca Quran, loh, kan itu ceritanya ada di sini juga. Saya ngomong ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang cinta kepada Allah kalau didengarkan bacaan Quran pasti senang. Ini ada imamnya belum selesai, akhirnya besok pindah sholat tarawih. Ini kepanjangan. Cari yang 23 rakaat tapi selesainya duluan. Tapi katanya cinta kepada Allah. Nah ini bagaimana hati mau tentram kepada Allahnya, cintanya belum nyampe. Jadi sementara di sini dalilnya orang cinta kepada Allah itu kalau disebut asma Allah hatinya berdetak. Kalau dijelaskan Quran bertambah imannya, tambah senang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya sambil ngajak Bapak-bapak ya. Saya akan mengukur keikhlasan Bapak Ibu dalam mendengarkan saya. Kalau terlalu lama katanya seperti itu, nanti kalau ada pengajian lagi nggak datang, kelamaan pengajian. Sampai pukul 6 lah ya. Atau selesai saya ikhlas nggak? Kalau sampai ikhlas saya selesaikan ya, karena ini masih sampai jam 8 barangkali. Jadi persoalan ini nggak ada kopi ya. Persoalan. Coba kalau level imannya ini sudah sampai cintanya sudah nih ada getaran. Bukti cintanya kalau dijelaskan Quran bertambah imannya, senang. Maka ini lihat nih kalau levelnya cinta. Tapi sumas takom surat Fusilat ayat 30 31.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapapun yang beriman kepada Allah mengatakan tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Sumas taqom. Kemudian dia istiqomah. Apa keuntungannya? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memerintahkan malaikat untuk apa? Membisikkan ke dalam dada orang-orang yang cinta kepada Allah, yang beriman kepada Allah, agar orang yang cinta kepada Allah secara istiqomah itu tidak punya rasa khawatir, nggak ada rasa cemas tentang masa yang akan datang. Ngapain khawatir? Orang dapat jaminan kok, jaminannya yang 31 ini dulu ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Orang Pak kalau imannya sudah sampai level cinta dan cintanya istiqomah, sampai Allah bilang gini, kamu kan jangan khawatir, kata malaikat, kata Allah. Sebab apa? Saya sendiri, kata Allah. Seluruh malaikatku ini akan menjadi pelindung kamu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pelindungnya Allah sama malaikat, gimana mau cemas soal hidupnya? Yang ngomong Allah sendiri lagi Pak. Untuk orang yang level imannya sampai cintanya istiqomah, jangan terlalu drastis. Kalau Ramadan wajib ke masjid, selesai Ramadan nggak pernah datang ke masjid. Nah ini kan fenomena Pak ya, di seluruh masjid kalau Ramadan 1 minggu pertama itu mereka terlambat dikit nggak kebagian di dalam. Begitu masuk minggu kedua, alhamdulillah udah gampang masuk ke masjidnya, ya kan? Jadi kalau bagi kita, Bapak Ibu yang istiqomah rajin ke masjid masih cemas, berarti ada salah kelola. Hidupnya itu salah kelola. Rajin ke masjid kok cemas. Nah kalau Bapak Ibu, ya insya Allah mestinya tidak. Orang sholat subuhnya aja di masjid, kalau orang sholat subuhnya di masjid masih cemas, itu ada yang salah Pak pengelolaannya ya. Pengelolaan hidupnya itu ada yang salah. Nah, mungkin rajin ke masjid tapi baca Qurannya sudah bertahun-tahun istirahat ya, mungkin ya. Jadi ya cemas juga. Rajin ke masjid tapi rajin juga ngomongin orang, ya cemas juga. Nah, karena cuma fisiknya yang rajin ke masjid tapi hatinya itu belum kan Bapak Ibu. Nah ini yang ketiga ini Pak baru separuh saja sudah hampir 1 jam. Jadi kalau sampai selesai jam 8 nggak apa ya Pak. Meskipun nanti kalau saya capek ya saya berhenti. Yang ketiga, watardo biqadai. Kalau mau bahagia harus ridho dengan ketetapan Allah. Dan kalau mau bahagia, apa yang diberikan Allah, ridho, dadanya lapang, menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ada tetapinya. Misalnya, kita rajin sholat, sakit fisik Pak ya. Bapak jangan libur, jangan langsung ridho. Boleh ridho kalau prosesnya Ustaz mau izin. Terima kasih. Kalau mau ridho, prosesnya harus dilalui. Apa itu prosesnya? Ini soal sehat tadi ya. Bapak Ibu, ini yang harusnya topik nanti karena sudah terlanjur saya sampaikan hari ini. Saya lupa topiknya dari kan. Nanti di pengajian semacam pesantren itu saya bicara soal puasa dan seterusnya. Kali ini kan tidak bicara puasa. Supaya badan kita sehat, satu apa Pak? Terutama yang umur 50 ke atas. Lalu masih punya Pak?
Sementara pakai suara saya kedengaran Pak? Bisa ya, di sini bisa. Cuma ini pahalanya lebih gede Pak. Jadi kalau mau sehat umur 50 ke atas, mohon maaf ini kita sama dengan saya. Kalau beliau kan di atas 7, saya di atas 6 kepalanya ya. 1, harus mau jalan kaki tiap hari minimal 2 kilo. 2 kilo. 5 ya. Olahraga. Ini sebelum ngomong ridho sakit nih. Jadi kalau sakit jangan doa saya ridho. Lihat dulu ini prosesnya dilewati enggak? Sebelum sakit ya. Sebelum sakit. Sebelum sakit melewati proses ini tidak. Kalau dari 50 ke atas harus tiap hari berjalan minimal 2 kilo. Untuk orang di atas 50 tahun, kalau 2 kilo itu minimal itu setengah jam sampai 40 menit. Yang kedua, ibu waktu gadis kan berat badannya 43 ya, sekarang kan 65. Waktu gadis dulu, ibu minum 1,5 liter cukup. Sekarang kalau 65 kali 30 cc, maka minum air putih ibu minimal 1 hari harus 2 liter. Bapak harus 2 liter. Ini Ramadan Ustaz. Ya gimana caranya saya berbuka sampai menjelang tidur itu 1 liter minimal. Mulai berbuka puasa sampai mau tidur minimal 1 liter. Bangun sampai waktu imsak minimal 1 liter. Gimana itu ngaturnya? Berarti nasinya nggak boleh terlalu banyak. Nah, ya. Ini sebelum sakit itu. Kalau satu sudah terus olahraga rutin tiap hari loh ya, tiap hari. Kemudian minum air putih yang cukup, tidurnya teratur. Ini ada korelasi antara olahraga rutin dengan tidur. Orang kalau tiap hari jalan kaki minimal 2 kilo, badai sakan tuh. Percaya sama saya. Pukul 8, pukul 9 ngantuk. Dan tidurnya berkualitas. Ayo, ini sebelum patah ridho nih. Saya tidak ngomongin ridho, miskin kok ridho, gimana nanti dulu prosesnya lewat nggak? Nah, ya, istirahatnya terakhir. Pikirannya positif. Tidak boleh ada tetangga beli kulkas kita sakit. Itu nggak positif pikirannya. Ada tetangga ganti mobil kita diopnam. Itu nggak positif pikirannya. Nah, dari pikirannya ada tetangga ganti mobil, alhamdulillah Pak, tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah ya Pak, ikut senang. Tetangga bangun rumah, alhamdulillah. Jangan tetangga bangun rumah sakit hati, cuma kedengaran kotak-kotak aja sakit hati. Ini gampang sakit Pak, gampang sakit. Ya, alhamdulillah Pak, tetangga kita bangun rumah jadi berisik, ya namanya juga bangun. Alhamdulillah. Siapa tahu Pak kalau lebaran boleh untuk halal bihalal. Nah, ya gratis lagi katanya di cover semua. Nah, oleh yang bangun rumah ini. Yang berikutnya apa lagi yang bikin sehat? Makanannya nggak harus mahal. Kalau satu sekali aja Bu, pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Ya. Itu benar nggak? Masalah, kita lebaran udah umur 62 hari makan santan. Bayangin aja, habis itu diopnam ya salah sendiri. Jangan itu, jangan itu. Udah umur 60, 70 tahun 2 hari makan santan. Ya, karena gula darah semua sudah lawan ini Pak, sudah lawan. Jadi makan tuh yang penting ada tahu tempe. Kalau saya dengan kerupuk jange aja nggak bersalah. Yang penting ada kepala kakak. Saya pakai kerupuk jange nggak masalah. Yang penting ada plastik lain isinya kepala kakak. Nah, Bapak Ibu,
minimal proses itu dilewati. Yang terakhir, ini saya ngadep ke bapak-bapak, saya agak kencang dan mestinya tidak boleh tersinggung karena saya sudah melihat sendiri tidak ada yang merokok, berhenti merokok. Nggak tersinggung kan bapak nggak ada. Maka saya berani ngomong kalau saya ada yang merokok saya tahan. Tersinggung. Nggak ada yang merokok. Ibu senang nggak? Saya ngomong berhenti ngerokok, ibu senang nggak? Rokok itu saya hitung 1 bungkus 32.000. Sebulan 1 juta. Coba kalau diganti dengan minum susu unlit, habis sehat. Jadi kalau ada bapak rajin sholat, sakit jantung, jangan itu karena rajin rokok. Jadi kalau kita sudah semua yang saya jelaskan tadi kita lakukan, tidak merokok, sakit, ini ketentuan harus itu. Inilah yang terbaik dari Allah. Tapi kalau kita merokok berat, nggak olahraga, makannya nasinya banyak banget, lalu sakit gula, diabetes, lalu jadi stroke, jangan itu engkau mendolimi diri sendiri. Nah, pengajian kita ridho itu seperti itu. Ketetapan Allah. Maka dalilnya lihat, saya mau kamu bantu. Anak istimewa ini Pak ini. Hebat ini. Kalau boleh saya ambil, saya ambil. Tapi jadi anak asuh saya jamin sampai sarjana kalau dia mau. Anak asuh saya yang sarjana udah 4 orang, tahun ini yang kuliah 4 orang. Alhamdulillah, saya biayai sendiri berdua istri. Anak-anak saya udah nggak ada yang dibiayai. Tapi memelihara anak asuhnya dari SD. Udah pada kerja, sekarang yang kuliah 4 orang. Alhamdulillah. Kalau bapak mau nitip boleh. Anda minta saya cuma menawarkan kalau mau nitip boleh. Insya Allah, karena ada yang sekolah SMK kemarin udah dikasih lagi 1 juta sama istri saya, kurang berapa nanti? 2 juta lagi bunda. Oh ya sudah, nanti datang lagi gitu. Jadi kalau bapak nitip 1 juta, tinggal 1 juta. Kalau ibu 1 juta, selesai. Sudah bisa. Jadi ridho terhadap ketetapan Allah ini harus melewati proses ini Pak. Surat 13 ayat 11. Apa kata Allah? Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu tidak pernah mengubah nasib orang kecuali orang itu yang mengubahnya. Sehat itu pilihan, mati itu keniscayaan. Orang sehat mati, buktinya Ustaz Jeffrey saat sehat saat mati juga. Saya sekarang sehat bisa mati. Jangan, itu buktinya sehat mati. Lalu merokok sembarangan, makan nggak jelas, gerak nggak mau. Masa cuma 1 kilo aja pakai sepeda motor, jalan kaki. Ngapain 1 kilo pakai sepeda motor? Saya sengaja nggak beli sepeda motor, yang saya beli sepeda ontel. Tapi kalau mau beli takjil, Ustaz kemana? Ya cari ini, dan nggak usah beli Ustaz, nanti saya antar. Alhamdulillah. Iya, itu positif dalam motor. Jadi tetangga kasih Ustaznya masa konter sepeda dari berbulan, Ustaz pulang aja nanti kami antar. Nah, coba. Ada tetangga masih muda, umurnya 30 sekian, ke masjid naik motor. Ke masjid naik motor, Pak. Jamaah saya dilarang usia 73, mantan pejabat eselon 1 BPK, 1,5 kilo ke masjid jalan, pulang jalan. Pak, gimana Pak? Namanya Sakir Amin. Barang saya banyak, nggak usah Pak Ustaz duluan saya jalan.
sehat Pak, 73, badannya tegap, tiap subuh jalan sehari 5 kali. Nah, ini pola hidupnya yang seperti ini negara-negara maju Pak. Orang Eropa, orang Jepang. Jangan Bapak Ibu mulai besok 300 meter. Ayo motornya tinggal jalan kaki. Panas-panas gak ada urusan, karena matahari gak ada begitu. Ya, karena Allah tidak pernah mengubah nasib kecuali cara mengubah itu jelas. Fa'idha faraqta masuk. Yang ketiga, wa ila rabbika berdoa. Kalau sudah kerja keras, sudah berdoa, sudah olahraga, minum air putihnya berapa banyak Ibu? Tergantung berat badan Ibu. Siapa yang 70 ada nggak? Nah, kali 30 cc harus 2,1 liter. Saya 74, 75, 2,4 liter. Insya Allah sehat. Air putih, tehnya nggak berhenti aja, nggak usah teh manis-manis, itu udah manis banget. Jadi udah teh tinggalkan, kopi ya pelan-pelan. Air putih aja, udah. Kalau itu sudah dilakukan, baru tawakal. Menanti keputusan Allah. Tawakal itu adalah menyediakan ruangan di dalam hati kalau keputusan Allah tidak sesuai sama harapan, supaya siap bahagia Pak. Siap bahagia. Wa ala rabbihim yatawakkalu, surat 8 ayat 2. Wa ala rabbihim tawakal itu pengertiannya setelah ikhtiar Pak. Setelah berdoa tawakal. Nah, kita minta 100 sama Allah, aduh berdoanya ya, minta anaknya semuanya soleh kan, gitu kan. Bapak minta istrinya soleha ya kan, nah, ternyata kan cerewet banget. Nah, iya, udah berikhtiar, nyarinya kan tidak di night club, nyarinya di masjid dulu. Nah, nyarinya di masjid, nyarinya di kampus, cerewet juga. Nah, itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau nyarinya di night club, tiba-tiba kerjaannya bersolek, boros, pinjem tanpa izin suami, masalah sendiri itu boleh, mendolimi. Nyarinya aja di night club, itu mendolimi Pak. Tapi kalau nyari istrinya dulu di masjid, di pengajian, di kampus, di sekolah, dapat juga yang seperti istrinya Nabi Lut. Nah, itu ketentuan Allah tuh. Harus tetap yang keempat, watakna bi akhirati, merasa qanaah dengan pemberian Allah. Yang manapun kasih Allah, ya ini yang terbaik. Yang mana kasih Allah, ini yang terbaik. Lalu bahagia hidupnya. Kalau enggak, kapan bahagianya itu? Nah, jadi 4 ini qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Artinya bersyukur. Olahraga rutin sudah, minum air putih cukup, makanannya, mineralnya, sayur-sayuran ada, ya. Tapi jangan sayur nangka, itu nggak ada mineralnya. Kemudian proteinnya tahu tempe ada, ya. Nggak usah mahal aja, tahu tempe insya Allah terjangkau ada ya. Kemudian pikirannya positif. Sakit juga, ya ikhlas saja, itu udah ketentuan Allah. Kita ini ada kemungkinan bakal sakit Pak, kita masuk saja. Syukur-syukur mohon kepada Allah, kalau mau dipanggil dimatikan ya nggak usah sakit lah. Kasihan istri kita, kasihan anak kita. Caranya gimana? Ya berikhtiar. Saya juga berikhtiar, tapi kalau sudah berikhtiar sakit juga, ya ini ketentuan Allah. Namanya sudah usaha gimana? Tapi ada kesadaran tiap hari. Saya setiap hari mobil nyampe kampus pukul 7, orang pukul 7 belum ada yang datang. Saya pukul 7 sengaja parkir, jalan kaki saya bekerja. Mana Pak? Pakai pakaian kerja. Nah, nggak peduli, saya cium masih wangi juga. Harus jalan tiap hari minimal 3 kilo.
Saya tidak. Nanti pada Isya nonton TV jam 8 kan? Antuk tidur, wah alarmnya belum bunyi, belum bangun, belum subuh, alarmnya kan jam 4, tapi setengah 4 karena tidurnya enak. Itu kata seluruh dokter, sirkulasi darahnya bagus dan ke otak bagus, makanya olahraga. Nah, jadi gitu. Ini ikhtiar ya Bapak Ibu ya, namanya juga ikhtiar. Nah kalau bersyukur ini, kalau saya teruskan kepanjangan, tapi yang pasti bersyukur itu kata Allah untuk kebaikan dirimu sendiri. Surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau engkau berterima kasih kepada Tuhan, bukan Allah ingin ucapan terima kasih, tapi rasa syukurmu itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Karena dengan syukur itulah kita bahagia. Bayangkan kalau kita pinginnya 100, Allah cuma ngasih 35, ya cuma 35, akhirnya nggak bahagia. Tapi minta 100 dikasih 35, alhamdulillah masih ada yang turun 35. Ternyata Allah bilang nanti yang 65 saya turunkan lagi waktu anakmu mau minta nikah. Nanti sisanya lagi saya turunkan waktu cucumu lahir. Itu semua diturunkan sama Allah. Allah nggak ada kepentingannya Pak nahan rezeki. Memang Allah makan, Allah butuh beli baju kan enggak. Cuma diturunkan supaya kita ini teratur hidupnya. Maka semakin beriman harus semakin mau diatur oleh Allah hidupnya. Selesai. Tugas kita cuma berikhtiar sebaik mungkin. Sekarang saya lihat Bapak Ibu karena sudah bahagia saya cukupkan. Kalau sudah bahagia kan, ukurannya kan bahagia sudah. Kalau belum bahagia saya lanjutkan. Nah, cuma saya menderita. Boleh Bapak Ibu daripada. Ada yang mau tanya nggak? Beliau biasanya mau tanya, tapi kalau nggak ada jangan buat-buat. Silakan Bapak. Sudah pakai ini Pak, biar kedengaran. Mohon maaf sedikitnya saya menarik yang terakhir Pak. Oh, yang bersyukur. Yang bersyukur Pak. Kita sering mendengar surat Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah. Saya selalu ingin menanyakan kalimat yang terakhir. Yang pertama dikatakan kan apabila kamu bersyukur akan kau tambah. Tapi kalau tidak bersyukur azabku sangat pedih. Nah ini yang pengen menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Surat Ibrahim ya Pak ya. Surat 14 ayat 7 bunyi lengkapnya wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang beliau tanyakan, kalau kufur maksudnya tidak bersyukur itu kufur ya Pak, ya, mengingkari nikmat Allah, adabku sangat pedih. Bapak Ibu tahu ciri-cirinya orang kufur ada 2. Surat 70 ayat 20 21. Ini orang kufur Pak ya, ada 2. Satu, orang kufur itu tidak masalah syarru jaju'ah. Ciri-cirinya banyak mengeluh. Kalau dikasih Allah, ya pasti. Baru selesai sholat Pak, gajian, ya tinggal sekian, dipotong koperasi. Makanya minjem, dia di koperasi. Begitu diterimanya ke Allah, ya tinggal 700, kali 3 juta tinggal 700. Ngeluh aja kerja. Orang kufur tuh, orang kufur. Tahu Bapak orang kufur yang kedua ciri-cirinya? Wa idza massahul khairu, ya jadi idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Orang kufur itu begitu diterima amplopnya penuh gajinya, pelit, lupa melongo, lupa bayar infak,
gajinya utuh nih 3 juta, tinggal 700.000 ngeluh. Begitu operasi udah beres, utuh 3 juta, nggak keluar sama sekali Pak. Untuk anak yatim nggak keluar, untuk anak miskin nggak keluar, untuk orang tua pun nggak keluar. Mau ngasih istri melarang, istri mau ngasih suami melarang. Orang kufur itu pelit. Nah, mungkin Bapak Ibu ilmunya belum nyampe, belum pernah lihat setan ya Pak. Enggak, kalau belum saya ajari. Karena saya itu sudah ilmunya tinggi sekali. Melihat setan bisa Pak. Ini saya demonstrasikan sekarang. Bapak Ibu mau nggak sekarang lihat? Nggak mau takut kan? Nah, saya maka nggak keluarkan. Tapi cuma saya ajari caranya. Ini lihat Pak. Tadi yang pertama kan tadi Pak, ini Pak, suka berkeluh besar. Yang kedua kikir, pelit. Sekarang kita belajar ilmunya melihat setan. Oke? Tapi nanti kalau sudah bisa jangan dimain-mainin Pak. Kalau udah bisa lihat setan jangan main-main ya. Kecuali diperlukan. Seperti ini kan saya diperlukan, jadi saya tunjukkan, nanti jangan takut. Setan itu lihat Al-Baqarah 268. Setan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan selalu menyuruh manusia berbuat kikir. Kalau Bapak Ibu uang tinggal 100.000, mau berinfak di masjid 50.000 mikir, jadi nggak ada tinggal 50.000. Kalau saya keluarkan tinggal 50.000. Nggak usah lah, Allah juga tahu. Besar kemungkinannya di rumah Bapak Ibu itu ada setan. Di rumah. Dan setan itu Pak, senangnya bersembunyi di cermin. Nanti Bapak Ibu Pak lihat di cermin. Tapi kemungkinannya ada setan di cermin, dan setan itu kadang-kadang pakai baju batik sama peci. Kadang-kadang masih pakai mukena pun setan itu. Iya betul. Nah, sekarang sudah saya ajari ilmunya, insya Allah nanti pulang Bapak Ibu semuanya bisa lihat setan. Jadi pokoknya kalau kita pelit, itulah kita setan. Masa mau beramal pakai logika? Beramal itu harus berpikirnya suprarasional. Saya ajari lagi ya cara beramalnya. Orang kalau tinggal 100.000, mau beramal 20.000 aja mikir, itu karena dia berlogika. Saya kasih tahu, ayo kita hitung sama-sama. Uang 100.000, kalau diamalkan 20.000, sisanya berapa? Sisanya berapa? Nah, itu logika kita. Kalau berpikirnya suprarasional, melibatkan Allah dan para malaikat, apa sekarang? 100.000 dikurangi 20.000. Ini suprarasional kan? Ini logika kita pakai 80.000. Ini logika. Keimanan kita, lihat surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Semua kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kalau uang 100.000 diamalkan 20.000 kali 10 sama dengan 200.000. Sebetulnya uang 100.000 kalau diamalkan sisanya tinggal 200. Kalau pakai ayat yang ini Al-Baqarah 261 dikalikan 700 kali, maka yang 20.000 nih kali 700, saking banyaknya Bapak Ibu kalikan sendiri.
Cuma harus paham 700 kali 10 kali bentuknya tidak selalu kembali dalam bentuk US dollar, tidak selalu kembali dalam bentuk euro, tidak selalu dalam bentuk rupiah. Kembalinya dalam bentuk disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya dalam bentuk anak-anak kita dijadikan soleh dan soleha. Anak-anak kita nggak perlu sampai melamar kerja, pekerjaannya mencari dia. Kalau perlu rezekinya datang sendiri. Percaya, kalau nggak percaya nggak usah ngaji lagi. Masa orang nggak percaya saya suruh datang ngaji ngapain? Bapak Ibu ya, udah nggak percaya mau ngaji. Ya Allah, ngapain ngaji kalau nggak percaya sama ayat Allah, Pak? Kalau besok masih berlogika lagi, udah saya ngaji lagi ngapain? Masa tiap hari nggak mengeluarkan uang infak, bangun tidur tuh yang diingat belum sholat, narik dompet, pilih yang paling baru, Bismillahirrahmanirrahim. Karena yakin dengan rezeki Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapapun yang suka menolong Allah, Allah pasti nolong kamu. Masa gak beriman yang ngomong Allah? Kalau yang ngomong Ustaz boleh gak percaya, Pak. Tapi kalau Allah yang ngomong, apa lagi? Nah, adabku sangat gede. Pak, memang adab itu duitnya banyak, anaknya rusak. Mau bapak duitnya banyak, anaknya rusak. Dari adab itu macam-macam bentuknya, Pak ya. Macam-macam, ya. Nah, kalau diteruskan dalilnya tambah siang. Itu mohon maaf Pak Joko. Itu Allah mengatakan azabku sangat pedih itu. Ya. Itu ancaman atau sekedar kalimat saja? Bisa realita. Jadi adab jangan dibayangkan yang Bapak maksudkan adab itu kalau bahasa Inggrisnya something that happens to you because of your own attitude. Bapak rajin sholat, tapi enggak olahraga karena males. Minum sudah saya kasih tahu nggak dilaksanakan. Tidur sembarangan, makan sembarangan, sakit. Bapak rajin sholat itu ada. Tahu artinya ada? Surah 7 ayat 96. Lengkapnya bacaannya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau engkau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi dalam hidupmu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau kau mendustakan firman-firmanku, kata Allah, maka aku azab kamu disebabkan perbuatanmu. Artinya, semua keburukan akibat ulah kita itu azab. Bapak pulang dari Mesir nih, sholat berjamaah, naik sepeda motor, lampunya merah, Bapak jalan terus, Bapak ditabrak mobil, itu azab. Walaupun pulang dari Mesir. Jangan saya tegur nanti bilang merah muda tadi Pak Ustaz. Merah muda. Memang Bapak pintar alasan sih. Walaupun Bapak mengejar berbuka di rumah, kalau melanggar lampu lalu lintas, kecelakaan itu ada Pak. Walaupun mengejar berbuka, mengejar tarawih, karena menyulitkan orang lain dengan kekeliruan kita, maka orang itu semakin berpuasa harusnya semakin tertib hidupnya. Enggak boleh. Ya. Jadi adab itu pokoknya semua keburukan yang terjadi pada diri kita yang disebabkan oleh perilaku kita. Laha maka sahabat wa alaiha, semua keburukan yang terjadi. Nggak ada Allah mau mendolimi kita, nggak ada. Kata Allah semua keburukan itu diakibatkan oleh perilaku sendiri. Maka kalau ada orang miskin gara-gara dulu sekolahnya sering bolos, itu ada. Miskin sekolah dibiayain bolos, suruh kuliah nggak lulus-lulus, sekarang miskin, itu ada. Jadi banyak nggak orang Islam yang dapat azab? Banyak kan? Coba Bapak Ibu ya, panjang. Satu, Ibu ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Baik, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana kita itu mendidik anak
supaya bahagia dunia dan bahagia di akhirat, sukses di dunia juga sukses di akhirat. Karena apa? Pada nyatanya kepada anak-anak usia yang bisa lulus itu ada macam-macam. Ada orang yang anak-anak yang hanya fokus di akhirat tapi kurang di dunia, atau sebaliknya dia lebih fokus di dunia tapi kurang di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi dalilnya Pak, tadi yang pertama ini saya pakai ayat dan saya keluarkan ya. Meninggalkan anak kan urusan dunianya harus oke kan. Ini tuh ya. Surat 4 ayat 9. Yang kedua surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pertama tidak boleh meninggalkan keturunan yang miskin. Yang kedua anak kita harus ahli surga. Maka tidak boleh pincang. Dua-duanya harus. Jadi jangan anak disuruh ngapal ayat tapi nanti tidak mampu berkompetisi dalam kehidupan. Atau anak kita bangga sukses profesi, ngaji enggak, sholat juga enggak. Nah, ini sudah salah. Jawaban singkat saja. Satu, pastikan anak keturunan kita makanannya halalan thayyibah dari kita. Ini dalilnya ada, kalau dikeluarin terus nggak selesai-selesai. Ya, pastikan anak kita makanannya halalan. Dua, orang tuanya pastikan menjadi role model. Role model itu contoh, teladan. Anak itu cuma pembiasaan. Kalau dari umur 3 tahun, 2 tahun seperti tadi Ananda cucu yang di bawah itu dibiasakan ke masjid, itu kan bapaknya berarti kan harus rajin ke masjid dulu Pak. Ya. Oh, masa kalau bapaknya, ayo nak ke masjid, tapi bapaknya di rumah nyuci mobil, susah. Jadi pembiasaan Pak, pendidik itu cuma pembiasaan, ya. Nah, role model. Kenapa Nabi Ismail alaihissalam disembelih mau di waktu kecil? Karena dia tahu kalau yang ngomong bapakku pasti benar. Sampai kalau gimana Ismail? Kok saya mimpi nyembelih kamu? Ngagetin jawabannya, ya abadi, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu bapak yang mimpi kerjakan, kalau itu bapak yang mimpi. Tapi kalau ketua RW yang mimpi jangan Pak. Saking percayanya, maka orang tua itu harus mendapat trust dari anaknya. Kalau yang ngomong bapaknya ini pasti benar. Artinya apa? Orang tua tidak boleh cacat di depan anak. Contoh, bapak membawa anak lewat jalur Transjakarta. Ini anaknya menyimpulkan, ternyata bapakku melanggar, boleh nanti saya juga ikutan. Kan aman juga, beberapa kali nggak ditangkap polisi. Wah, kalau anak saya yang psikolog bisa mencak-mencak, dia marah. Ayah, manggil saya Grandpa. Grandpa, wah cucu lewat jalur Transjakarta. Sampai cucu saya umur 5 tahun, Grandpa, kata Umi nggak boleh lewat sini loh. 5 years old, 5 years of age. Dia ngomong, Grandpa, jangan nyelap-nyelap kalau bawa mobil. Harus kalau nyalip pakai sen, jangan lupa. Umur 5 tahun, karena dibiasakan. Sampai sekarang nggak biasa nonton TV, 5 tahun. Karena nggak boleh, namanya dibatasi. Jadi role model, keteladanan dalam bahasa Inggris, bahasa psikologinya satu, sense of regularity. Jadi anak itu dari kecil diatur dengan aturan. Kamu boleh nonton YouTube 1 kali kalau sudah makan. Kalau nggak makan, Umi nggak mau. Akhirnya dimakan kan. 1 kali jadi ya, jadi 1 kali. Itu mengatur anak dengan sense of regularity. Yang kedua, sense of rhythm, pembiasaan. Jadi iman anak kecil itu nggak usah banyak dijelasin, nanti pelan-pelan. Kasih contoh aja. Ibunya rajin baca Quran, bapaknya rajin baca Quran. Oh anak lihat, oh kalau habis sholat maghrib itu Umi baca Quran ya. Kalau itu terjadi setiap hari Pak, dia akan ikut. Karena psikologinya anak itu parenting, nyontoh apa yang dia lihat kan. Kalau bapaknya pegang rokok dari kecil, nanti dia belum bisa ngerokok udah main-main doang dia Pak. Gini-gini, betul nggak? Anak kecil umur 5 tahun,
Maka kalau bikin anak kita nggak ngerokok, orang tuanya jangan ngerokok. Anak saya laki dua-duanya nggak ada yang ngerokok. Saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah ada asbak di rumah saya. Kalau ada orang itu merokok, otomatis dia tahu saya nggak ngerokok, dimatikan dulu sebelum masuk rumah. Tapi kalau tamunya perokok, bapak perokok, di depan anak kita di ruang tamu, anak kita besar kemungkinan jadi perokok lah. Kalau bapaknya rajin baca buku, anak kita ikut. Jadi role model penting. Nah, ya. Jadi itu mendidik anak. Jangan lupa Robbi habli minas sholihin. Supaya anaknya soleh, bapaknya dulu meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang dilarang. Maka bapak ibunya jadi orang soleh dan soleh harus itu. Jadi everything is easy. Everything is easy. If you practice what I'm talking about. Kalau bapak ibu mempraktekkan apa yang saya katakan, semua mudah. Yang jadi persoalan udah dikasih pengajian ini nggak berubah. Nggak ada yang susah. Didik anak nggak. Kalau ada yang bilang didik anak itu susah, dia nggak tahu ilmunya. Didik anak kok susah, orang dia nggak diapa-apain ngikut. Bapaknya lewat di pinggir. Kalau bapaknya lewat tengah, dia ikut ke tengah. Kalau nggak percaya, praktekin aja ditabrak mobil. Dua-duanya. Coba. Saya meskipun nggak langsung karena harus pembiasaan. Kalau makan pakai tangan kanan ya, nah, ke kiri. Sayang tangan kanan. Ya sampai setahun, 2 tahun. Tapi lama-lama kan dibawa ke satu konses waktu tidur. Semua omongan yang kita dengar direkam dibawa sini. Nanti bapak ibunya nggak ada, dia ingat mau pakai tangan kanan. Baca basmalah, ingat jangan lupa. Pak, nggak ada yang sulit. Kalau bapak ibunya berilmu tapi ngajinya dari usia muda, ini ngajinya kan setelah pensiun. Jadi ngaji itu, parenting itu harus sebelum menikah, Pak. Ini banyak orang parenting setelah anaknya udah gede, udah anaknya susah dididik baru. Nah kita mestinya anak itu dari usia kuliah itu sudah ikut pengajian parenting kemana-mana, mendidik anak gimana caranya. Kesuksesan anak bisa diproyeksikan pakai Quran. Kalau anak itu rajin ini, ngerjakan ini, sampai mahasiswa sekarang yang kuliah dengan saya tidak ngajar agama. Saya mengajarnya organizational behavior, decision making, leadership. Tapi saya bilang kalau Anda mau sukses, mulai hari ini banggakan orang tua. Jangan pernah kamu mengecewakan orang tua. Kalau ada temanmu kesulitan, kamu bisa tolong, segera tolong dia. Dengan tenagamu, dengan uangmu, tolong dia. Nanti kamu lulus, temanmu belum dapat kerja, kamu gajinya bagus. Kalau nggak percaya, buktikan. Kalau kamu nggak percaya sama saya, jangan diamalkan. Nanti kan kamu susah. Karena saya bilang kamu susah, langsung takut ya. Praktek akhirnya kan. Coba, itu aja. Makanannya halalan thayyibah, role modelnya bagus, nggak banyak ngomong Pak. Justru anaknya sering diberi kesempatan untuk berbicara. Orang tuanya mendengarkan. Tapi orang tuanya doanya Robbi habli minas sholihin, anak-anaknya tidur dia mohon kepada Allah SWT. Sebelum mohon dibuka dulu dindingnya, berinfak dulu. Wah, nggak berhasil, nggak ada. Dan nanti kebanyakan bapak ibu capek, ya kan? Cukup ya? Oh ya berakhir. Takut dia nggak tenang nanti hidupnya. Nanya apa enggak sih? Bertanya apa enggak ya? Bertanya. Hadis saya pun belum ngecek kebenarannya sahih atau tidak. Tapi kita ambil positif. Ya, sekarang faktanya ya. Cina itu merdekanya tahun berapa Pak? Tahun 49. Tahun 49. Kita 45. Korea Selatan merdekanya tahun berapa?
tahun 45 tanggal 15 Agustus kita tanggal 17. Mengapa mereka bisa maju? Karena mereka yang merakyat faidah barokat. Oh gitu. Semua orang yang dibikin produktif nggak ada yang harus